Shalom, sesuai yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. 10 hari setelah Tuhan Yesus naik ke surga, Roh Kudus dicurahkan di kamar loteng Yerusalem. 120 murid Yesus dipenuhi dengan Roh Kudus, dibaptis dengan Roh Kudus, dengan tanda awal berkata-kata dengan bahasa roh, bahasa lidah. Dan sejak itu, kuasa Allah yang luar biasa bekerja dalam kehidupan mereka. Tanda ajaib, tanda mujizat terjadi dalam kehidupan mereka. Banyak jiwa diselamatkan, dimenangkan, dibawa masuk dalam kerajaan Allah. Roh Kudus disebut juga roh penghibur dan roh kebenaran. Roh Kudus disebut roh penghibur karena Roh Kudus menggantikan peranan Tuhan Yesus di bumi ini setelah Tuhan Yesus naik ke surga. Roh Kudus menyertai murid-murid Tuhan Yesus, yaitu kita semua, menolong kita semua, menghibur kita semua, menguatkan kita semua di dalam dunia yang penuh dengan masalah dan persoalan ini, sehingga kita mampu untuk keluar sebagai pemenang di dalam hidup ini. Roh Kudus disebut juga roh kebenaran, karena Roh Kudus menuntun kita pada seluruh kebenaran firman Tuhan. Karena itu, saudara, kalau baca firman Tuhan, mohon Roh Kudus untuk membuka pikiran kita, mata rohani kita, untuk mengerti kebenaran-kebenaran firman Tuhan, dan untuk diberikan kemampuan untuk melakukan kebenaran firman Tuhan dalam hidup kita sehari-hari. Saudara, kalau Roh Kudus memimpin kita setiap hari, maka kita pasti keluar sebagai pemenang, bahkan lebih daripada pemenang dalam hidup ini. Caranya seperti sudah saya katakan ratusan kali, saudara. Sediakan waktu untuk bersaat teduh, untuk menyendiri dengan Tuhan setiap hari. Berdoa, memuji, menyembah Tuhan, lalu baca Alkitab. Waktu membaca Alkitab, mohon Roh Kudus untuk membuka pikiran kita, membuka mata rohani kita, membuka pengertian kita untuk mengerti kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Lalu minta Roh Kudus untuk memampukan kita melakukan kebenaran firman Tuhan itu dalam hidup kita sehari-hari. Minta roh penghibur dan roh kebenaran itu untuk menuntun kita setiap hari. Dan bila hidup kita dipimpin Roh Kudus setiap hari, pasti kita keluar sebagai pemenang, bahkan lebih daripada pemenang dalam hidup ini. Juga minta supaya Roh Kudus boleh membaptiskan kita dengan Roh Kudus, memenuhi kita dengan Roh Kudus, supaya hidup kita memiliki kuasa dari tempat yang maha tinggi, kuasa Allah. Sehingga ketika kita berkata-kata, maka kata-kata kita dipenuhi dengan kuasa Allah yang menarik orang untuk datang kepada Tuhan. Ketika kita mendoakan orang, maka mujizat terjadi karena kuasa dari tempat yang maha tinggi. Saudara, mari, kita tidak mungkin hidup berkemenangan di bumi ini sampai kita masuk ke dalam surga tanpa Roh Kudus. Saya akan berdoa bagi saudara. Bapa di surga, terima kasih Engkau sudah mengirimkan Roh Kudus-Mu di bumi ini, Tuhan, untuk menggantikan peranan Tuhan Yesus setelah Tuhan Yesus naik ke surga, untuk melanjutkan tugas Tuhan Yesus di bumi ini, sampai kami semua anak-anak-Mu boleh menjadi pemenang-pemenang di dalam hidup ini. Tuhan, terus penuhi kami dengan roh kebenaran dan roh penghibur itu. Tuntun kami setiap hari melalui Roh-Mu yang kudus, Tuhan, supaya hidup kami di bumi ini boleh berkenan kepadamu, menyenangkan hatimu, dan hidup kami boleh memuliakan nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.